holding me back. Gravity's holding me back. Want you to hold that arm in your neck. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena Presiden Soekarno. Pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian besar rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan federasi di Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunik Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunik Bersama Manila. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari Act of Bad Faith dari Tengku Abdul Rahman. Aksi demonstrasi terjadi di Jakarta, dibalas dengan demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah yang menyebabkan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut tidak terpecahkan, karena PM Federasi Malaysia Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan itu dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif. Di tengah kemacetan diplomasi itu, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan 2 komando rakyat di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Oe Mardani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap penolakan pencalonan Malaysia
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menyatakan bahwa PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jika kalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Taufik Abdullah dan Abe Lapian 2012. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetapi tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.